Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Teguh Nugroho. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas 1A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pembicara ideal dengan tokoh Mario Teguh dalam videonya yang berjudul Menjadi Pribadi yang Mudah Didengar dan Disetujui. Alasan yang pertama adalah beliau memilih topik yang tepat. Walaupun hanya melalui platform video yaitu berupa YouTube, namun beliau dapat mengangkat tema yang menarik dan bermanfaat bagi orang lain. Keantusiasan audiens dapat dilihat dari jumlah penayangan yang mencapai 800.000 video. Hal ini membuktikan bahwa video tersebut memiliki materi yang tepat sehingga dicari oleh banyak orang atau masyarakat luas. Yang kedua adalah memiliki tujuan pembicaraan yang jelas. Pada awal-awal video kita bisa melihat bagaimana beliau menekankan sebuah pernyataan. Tema yang akan diangkat yaitu berupa menjadi pribadi yang mudah didengar dan disetujui. Berikut adalah videonya. Bagaimana menjadi pribadi yang mudah didengar dan mudah disetujui. Cantik sekali. Hal ini sangat penting untuk pembicara memberikan kepastian kepada pendengar bahwa materi yang akan dibahas mencakup lingkup ini dan tidak akan membahas lingkup yang lebih luas lainnya, hanya terfokus pada satu tema. Alasan yang ketiga adalah memahami pendengar. Pada detik ke-32 hingga 1 menit lebih 14 detik, beliau memaparkan suatu contoh sebagai berikut. Ada orang pangkatnya tinggi sekali, nilai dengarnya rendah, sampai ditinggal tidur. Ada orang biasa, nilai dengarnya tinggi sekali. Oke, berpakaian biasa, penampilannya biasa, tapi kalau bicara, kok seperti ada dorongan gitu yang mengharuskan kita mendengarkan. Tuh, ada toh? Ya. Contoh ini menunjukkan bahwa beliau paham akan suatu kondisi masyarakat kita saat ini sehingga menjadikannya contoh untuk dijadikan dasar pembicaraannya. Karena beliau paham jika pendengarnya bukan hanya berasal dari penontonnya saja, melainkan berasal dari masyarakat yang terdiri dari berbagai kalangan luas. Alasan yang keempat adalah beliau mampu menjalin kontak dengan pendengarnya. Pada menit kelima lebih 7 detik, terdengar suara tawa dari pendengarnya di sekitar beliau. Nyangkut batunya. Hal ini menunjukkan bahwa beliau berhasil menjalin atau membangun suatu interaksi antara pembicara dan pendengar. Interaksi tersebut akan membuat seolah-olah pendengar dan pembicara merasa dekat satu sama lain. Muncul rasa empati tentunya. Ditambah lagi beliau melakukan kontak mata terhadap audiensnya, melihat ke kanan, melihat ke kiri, kadang melihat ke kamera sebagai bentuk kontak terhadap pendengarnya. Yang kelima adalah memiliki kemampuan linguistik yang tinggi. Sebagai seorang pembicara, tentunya beliau memiliki kemampuan linguistik yang tidak perlu diragukan lagi. Pemilihan kata yang sederhana dan tepat, dan makna kalimat satu dengan kalimat lainnya yang saling berkesinambungan membuat pendengar mudah memahami apa materi yang disampaikan oleh beliau. Intonasi, artikulasi, dan kecepatan dalam berbicara sangat pas terhadap pendengar. Tadi kita bicara yang salah, yang membuat dia, masa sih? Gitu, kita sudah plung lagi, kita bicara yang salah, lalu bilang, nggak gitu kok. Terus kita bicara lagi plung, lalu kita judgmental gitu. Orang yang tidak begini akan, gitu kan? Kan ada orang yang judgmental gitu. Masuk neraka, dicabut kukunya. Nanti orangnya hilang lagi plungnya. Yang keenam, yaitu memiliki kemampuan menguasai materi secara penuh. Dalam videonya yang berdurasi 8 menit lebih 10 detik ini, beliau benar-benar menguasai materi dan menyampaikannya dengan begitu jelas. Dan yang ketujuh, yang terakhir, memiliki penampilan yang menarik. Dari berbagai aspek tentang pembicara ideal, ada satu hal yang menarik dari beliau, yaitu berpenampilan menarik. Walaupun berpenampilan sederhana, namun kewibawaan beliau dan rasa percaya diri beliau tetap terlihat. Terlebih gaya penyampaiannya yang begitu santai, membuat sesuatu yang ini tidak dimiliki oleh pembicara lainnya.
Ditambah lagi ketika menyampaikan materi, tingkah laku, gestur, dan gerakan tangan beliau menjadi keunikan dan ciri khas seorang Mario Teguh. Sederhana, kenali dulu apa yang membuat orang mau mendengar. Ketahui apakah Anda tahu yang harus Anda sampaikan. Ketahui dan latih cara menyampaikannya. Lalu strategi untuk memelihara persetujuan dari persetujuan kecil secara teratur menuntun ke persetujuan besar. Gitu. Sekian penyampaian dari saya. Apabila banyak kesalahan dalam tutur kata dan tingkah laku, saya mohon maaf dan mohon koreksinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.